Ya, dosa-dosa apapun yang pernah kita lakukan dahulu, kalau kita taubatan nasuha, betul-betul bertobat yang terpenuhi syarat-syarat taubat, maka akan terhapus semuanya, termasuk syirik. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Kalau pelaku kesyirikan ini bertobat kepada Allah, betul-betul dia bertobat, maka pasti dosanya semua akan dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam setelah masuk Islam beberapa minggu. Dia masih ragu karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebelum masuk Islam macam-macam dosa telah dia buat. Menentang Nabi. Umar paling penentang. Kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi pada waktu itu, Masya Allah, dan macam-macam, minum khamar. Kalau kita sekarang minum khamar cuma di botol, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di drum. Makanya pada waktu turun ayat pengharaman khamar, itu dicurah dan dituangkan khamar-khamar mereka yang di drum itu, banjir kota Madinah pada waktu itu. Kalau terus cuma di botol. Nah, beberapa minggu setelah beliau masuk Islam, beliau masih ragu, kira-kira Allah sudah terima ini taubatku ini. Maka beliau datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyughfarullahu li dhunubi?" Wahai Rasulullah, kira-kira sudah Allah ampuni pertobatanku ini? Kira-kira masih Allah akan terima pertobatanku ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, al-Islamu yajubbu ma qablahu." Umar, Anda masuk Islam dan bertaubat, terhapus seluruh dosamu. Itu salah satu dari dalilnya, bahwa dengan kita bertobat, dosa-dosa kita akan terhapus. Bagaimana cara bertobat? Yang disebut dengan taubatan nasuha itu ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, an-nadam, menyesali perbuatan dosa itu. Kalau antum peminum, menyesal. Kalau belum menyesal, mau tak pulang-ulang. Yang kedua, membenci dosa itu sebenci-bencinya, sebagaimana kita benci pada waktu kita dimasukkan ke neraka, kemudian diangkat, dimasukkan ke surga, mau dikembalikan lagi ke neraka, kita benci. Segitu bencinya terhadap dosa tadi. Yang ketiga, bertekad yang tinggi untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan dosa tersebut. Yang keempat, kalau dosa itu berkaitan dengan manusia, maka kita minta maaf atas hak-hak yang telah kita ambil. Kalau ada yang masih bisa dikembalikan, kembalikan hak orang tersebut. Ini 4 syarat taubat nasuha yang disebutkan oleh para ulama kalau kita mau bertobat. Dan kalau ini sudah kita laksanakan, silakan berwudu, sholat 2 rakaat, sholat taubat namanya. Dosa apapun yang kita laksanakan pasti dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu jawaban kami untuk pertanyaan ini. Semoga berguna bagi kita semua.